Assalamualaikum, halo, jumpa lagi dengan saya Anas di channel MA Tech. Nah, di depan kita ini sudah ada sebuah smartphone dari brand lokal lagi, yang katanya ini brand nomor 1 di Indonesia ya untuk perusahaan smartphone. Dan sampai di situ kalian pasti udah bisa jawab ya. Yaps, benar. Di sini ada si Advan dengan seri A8. Sebenarnya ini bukan seri terbaru ya, dikarenakan sekarang harganya itu udah turun banyak di angka 999.000, makanya itu saya beli karena punya spesifikasi ya yang lumayan lah dibanding brand lokal lainnya. Untuk penampakan boxnya ini Indonesia banget ya, berwarnakan merah dan putih kayak bendera Indonesia. Di sini ada tulisan Advan Dual Rear Camera A8. Ini bisa kita buka seperti ini. Nah, di sini ada gambar si HP-nya. Advan, terus di samping seperti ini. Nah, di sini ada tulisan IDOS atau Indonesia OS based on Android. Terus di sini ada seri IMEI Advan A8 model i55A. Dan bagian belakang ini sama yang di samping tadi ya. Ada keterangan spesifikasi seperti 5,5 inch, resolusinya tinggi, sudah Full HD. Terus IDOS 7.2, RAM 4GB, ROM 32GB, kamera depan 8 megapiksel, belakang 5 megapiksel plus 13 megapiksel. Terus baterainya ya standar aja 3000 mAh, OTG, G-sensor, e-kompas, gyroscope, GPS. Oke, ini langsung kita buka aja ya. Nah, di dalamnya ini langsung disambut sama si HP-nya. Oke, kita taruh dulu. Terus di sini mungkin ini dapat, nah bener ya, dapat silikon case berwarna transparan. Terus dapat bonus screen protector, ini bukan tempered glass, bahannya dari plastik. Ada stiker Advan, ini buku panduan dan juga kartu garansi ini jatuh ya. Terus ada silika gel, ada kepala charger yang punya output 5 volt 2000 mAh atau 2 ampere, yang artinya ini 10 watt ya. Ya lumayan lah. Terus ini ada earphone, dan earphone-nya ini bentuknya cakep, kabelnya berwarna merah, dan ini tipenya in-ear tapi ada ear hook-nya ya, seperti ini ear hook. Dan untuk housing-nya ini dari metal, bener-bener keren. Ini juga ada pengontrol volume juga ini. Dan yang terakhir ini ada kabel USB yang mantap, di sini sudah Type C ya. Nah, ini harus ditirukan sama brand lokal yang lain ya, yang terbaru. Padahal ini seri lama udah pakai Type C. Oke, ini saya rapiin dulu. Dan kita lihat di HP-nya ini masih ada plastik yang menempel di layar. Kita lepas dulu. Asik. Kemudian di bagian belakang ini juga ada plastik yang menempel ya. Kita lepas juga. Ini seri IMEI. Dan ini back covernya berbahan dari metal ya, yang solid banget. Kalau dibandingkan yang sama-sama metal kemarin itu ada Advan G2 ya, jauh lebih premium ini. Maksudnya ini kalau diketok itu kerasa gimana ya, kerasa solid banget lah. Kalau Advan G2 itu meskipun metal, diketok itu kerasa kopong ya, metalnya itu agak ringkih. Kalau dari segi desain ini kameranya mirip kayak di Xiaomi itu ada Redmi Pro ya, bener. Oke, kita lihat dari sisi per sisi. Di samping kanan ada tombol power, terus volume rocker. Yang di sini tombolnya itu juga kerasa enak ya. Ya enak banget. Kalau kita goyang-goyangkan seperti ini nggak goyang. Ini solid banget. Terus di sisi atas ada secondary microphone, lubang jack audio 3,5 mm. Di sisi kiri ada slot SIM. Coba kita lihat ya. Nah, untuk tipenya ini dual nano SIM tapi tipenya hybrid. SIM keduanya bergantian dengan micro SD. Ini langsung kita pasangkan kartu smartphone. Sekalian tes karena biasanya banyak yang tanya ya, bisa pakai kartu smartphone apa enggak. Lanjut di sisi bawah ada grill speaker, yang satu pastinya lubang untuk mikrofon, dan juga port USB Type C. Di bagian belakang ada tulisan Advan. Dual kamera yang di tengahnya ada dual tone LED flash. Dan asli ini finishingnya rapi banget ya, bagus banget. Kaca pelindung kamera ini juga, ini kaca beneran ya, bukan plastik. Asli ini solid banget. Ini kameranya desainnya agak ngejendol ya.
tapi tadi dibawakan sebuah silicone case ya, jadi bisa lebih aman. Dan di bagian depan ada layar 5,5 inch, sensor pemindai sidik jari yang jadi satu dengan tombol home, terus tombol kapasitif di bawah layar, kamera, lubang untuk earpiece, sensor-sensor, dan ini LED flash untuk kamera depan. Oke, ini langsung kita nyalakan aja ya. Dan oke, ini sudah melewati setup wizard dan juga sudah saya install beberapa aplikasi tambahan. Langsung kita tes aja untuk performa sensor pemindai sidik jarinya. Nah, di sini punya performa yang ya nggak bisa dikatakan cepat ya, tapi sebenarnya udah akurat banget. Kalau Advan G2 kemarin saya akui sangat-sangat cepat. Ya setidaknya ini bisa jadi pengaman ya. Kalau untuk layar ini sama bagusnya dengan Advan G2 resolusi Full HD dengan ukuran 5,5 inch dan memang punya saturasi warna yang tinggi ya, warnanya itu tajam. Jadi keinget karakter warna layar di Meizu ya yang pakai Sharp ISO. Kalau untuk dagu dan jidat di sini terlihat seimbang. Maksudnya itu nggak kayak di Advan G2 itu asli tebel banget ya dagu dan jidatnya. Kalau ini sih masih enak dilihat ya. Terus untuk tombol kapasitif di bawah layar ini nggak ada lampu latarnya. Untuk aplikasi semua terpampang di home screen ya. Di sini nggak ada apps drawer. Oke, kita lihat di bagian pengaturan tentang ponsel IDOS atau Indonesia OS. Nah, nomor model i55A, versi Androidnya saya masih 7.0. Dan saya cek di pembaruan sistem, di sini nggak ada updatean lagi ya. Ini rencananya mau saya custom ROM. Karena kalau lihat di Google itu ada Line X OS ya, bisa di custom ROM. Oke. Dan memang harus saya akui ya, kalau layarnya ini memang bagus banget. Terus ini jelas, ini 4G ya, ternyata support dengan kartu smartphone. Oke, kita lihat di aplikasi yang sudah saya install. Pertama AIDA 64, terus ini sistem. Nah, di sini Advan A8, RAM-nya 4 GB. Internal storage dari 32 GB yang bisa kita pakai sekitar 23 GB-an. Terus untuk CPU-nya ini pakai MediaTek MT6750T. Octa-core 1,5 GHz, fabrikasinya masih 28 nanometer. Kalau zaman dulu ini lumayan ya, apalagi untuk sekelas brand lokal. Nggak tahu kalau sekarang brand lokal itu mengadopsi MediaTek yang kelas Helio A22 atau P22 pun itu rasanya susah banget ya, nggak tahu kenapa, apalagi kalau si Snapdragon. Padahal kalau kita lihat dulu itu brand lokal yang selalu pakai Snapdragon ada si Smartfren ya, tapi sekarang udah mati. Terus ini resolusi layar 1080 ya Full HD, GPU Mali T860 MP2, ini GPU Core 2. Baterai tidak terdeteksi, sebenarnya 3000 mAh. Lanjut kita cek untuk multi-touch. Nah, di sini mantap, sudah mendukung hingga 10 titik sentuhan. Terus untuk sensor kamera, kita lihat di aplikasi Device Info HW. Langsung ke kamera. Nah, untuk kamera belakang 13 megapikselnya ini pakai sensor Sony IMX258. Mantap untuk ukuran brand lokal. Dulu itu juga pernah dipakai Xiaomi Mi 4C, terus Redmi Note 4X. Tapi Redmi Note 4X itu ada 3 versi sensor kamera ya, ada si OmniVision, terus Samsung, yang paling bagus itu ada si Sony. Terus ini 5 megapiksel Samsung, 5 megapiksel lagi OmniVision. Terus kita cek untuk kelengkapan sensor. Kalau di boxnya tadi tertulis ada gyroscope ya. Nah, ternyata di sini bener lengkap, ada sensor gyroscope dan juga magnet. Mantap untuk ukuran HP lokal. Gyroscope-nya pun di sini hardware ya, bukan software. Oke, terus ini. Untuk skor AnTuTu sebenarnya nggak begitu penting sih ya, ngelihat skor AnTuTu di seri prosesor yang performanya kalian pasti udah banyak yang tahu ya. Ini prosesor seri lama. Di sini dapat skor di angka 69 ribuan. Untuk detail skornya seperti ini, CPU 27 ribuan, GPU 7 ribuan. Jangan ngarep kalau untuk bermain game PUBG yang enak ya, apalagi ini dibebani resolusi layar tinggi yaitu Full HD. Baterainya pun juga kecil, 3000 mAh. Lanjut kita lihat di bagian kamera. Nah, tampilannya seperti ini, ada mode video. Di video ini bisa merekam ke resolusi Full HD 1080. Terus kita cek di pengaturan ya.
Ini resolusi kamera. Nah, 13 megapiksel. Sayangnya untuk perekaman video di sini nggak ada stabilizer ya. Entah itu AIS, bahkan jangan ngarep untuk adanya OIS. Foto, BOT, Fancam, dan blur. Nah, ini kita coba tutup satu kamera ya. Ini yang depth sensor yang ini nih. Oke, kita tutup. Nah, di sini ada tulisan untuk memastikan efek bidikan pastikan kamera tidak terhalang. Berarti ini benar-benar berfungsi ya, bukan gimmick aja. Nah, kalau kita tutup, nah, ada peringatan seperti ini. Kita coba jepret. Oke. Ini masih loading ya. Nah, di sini fokusnya bisa kita atur ulang dan memang ini benar-benar berfungsi. Tapi kalau untuk tingkat kerapian ya ini kelihatan ya biasa banget ya. Jangan disamakan dengan HP zaman sekarang. Nah, tapi lumayan rapi loh. Ini. Oke. Terus untuk kamera standar. Kamera standar ini kita coba jepret ini aja. Oke. Terus untuk kamera depan ini 8 megapiksel di kondisi seperti ini ya, ini biasa aja ya. Ini kita coba jepret aja. Ini agak silau karena memang ini di kanan kiri ada lampu studio ya. Kita coba jepret. Advan A8. Nah, menurut saya ini adalah HP terbaik yang pernah diciptakan Advan ya, dari masa ke masa. Ya maksudnya di masa sekarang dapatnya seperti itu, di masa kemarin dapatnya seperti itu, dan di masanya dapat si ini nih Advan A8. Ini udah Type C ya di zamannya. Terus resolusi layar udah Full HD. Kalau yang seri terakhir menurut saya yang lumayan itu ada Advan G3 ya, yang pakai audio Harman Kardon, dual speaker stereo, dan desain dari kaca. Setelah itu menurut saya malah downgrade, nggak gimana ya, nggak begitu menarik. Nah, ini kita coba bandingkan perubahan ya di zaman sekarang. Itu andalannya ada Advan G5 dibandingkan dengan Advan A8. Menurut saya malah downgrade, maksudnya ya di zaman itu sudah bisa pakai MT6750T, itu udah lumayan. Seharusnya zaman sekarang ya pakai minimal Helio P22 lah ya, atau P60 ya, malah stay di prosesor yang udah jadul ya, 28 nanometer, ada si Spreadtrum octa-core 1,6 GHz. Terus dari segi desain ini juga build quality-nya mantap ya, saya berani jamin. Ini dibandingkan dengan Redmi 5 Plus, terus Redmi Note 4X masih lebih bagusan ini. Finishingnya ini asli ya, solid banget, rapi banget. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.